Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Putri Fitriani dengan NIM 2265111006. Pada video ini saya akan menjelaskan mengenai analisis biaya volume laba atau cost volume profit, disingkat CVP, dan bagaimana analisis ini digunakan oleh manajer dalam mengambil keputusan bisnis. Di dunia bisnis saat ini yang penuh ketidakpastian, sering disebut era fuca, yang terdiri dari volatilitas, ketidakpastian, kompleksitas, dan ambiguitas. Perusahaan harus mampu membuat keputusan yang cepat dan akurat. Kesalahan pengambilan keputusan terutama terkait harga produk, volume penjualan, atau struktur biaya dapat menyebabkan penurunan laba atau bahkan kegagalan bisnis. Karena itu, perusahaan membutuhkan alat analisis yang bisa menggambarkan hubungan antara biaya, volume kegiatan, dan laba. Disinilah analisis CVP berperan penting. CVP membantu manajer memahami bagaimana perubahan biaya dan volume akan mempengaruhi laba perusahaan. Konsep dasar CVP menurut literatur seperti Hansen dan Mowen dan Carter, analisis CVP berfokus pada 5 elemen utama. Yang pertama ada harga jual produk, yang kedua volume penjualan, yang ketiga biaya variabel, yang keempat biaya tetap, dan yang kelima ada bauran produk atau sales mix. Namun CVP memiliki beberapa asumsi yang harus dipenuhi, seperti yang pertama biaya dan pendapatan dianggap bersifat linier, yang kedua biaya dapat dipisahkan secara jelas menjadi biaya tetap dan variabel, yang ketiga ada bauran produk tetap, yang keempat serta tidak ada perubahan signifikan dalam produktivitas. Asumsi ini memang menyederhanakan kondisi dunia nyata, tetapi tetap membuat CVP menjadi alat yang sangat berguna dalam perencanaan jangka pendek. Komponen utama dalam CVP, pertama ada biaya tetap, biaya yang tidak berubah meskipun volume produk berubah, seperti sewa pabrik atau gaji manajemen. Semakin besar biaya tetap, semakin tinggi resiko dan leverage perusahaan. Lalu yang kedua ada biaya variabel. Biaya yang berubah sesuai volume produksi seperti bahan baku dan tenaga kerja langsung. Biaya variabel menentukan besar kecilnya margin kontribusi. Lalu ada margin kontribusi. Selisih antara harga jual dan biaya variabel inilah yang digunakan untuk menutup biaya tetap dan menghasilkan laba. Yang keempat ada titik impas atau break even point atau disingkat BEP. Titik ketika perusahaan tidak untung atau titik rugi, rumusnya BEP unit sama dengan biaya unit atau harga jual dikurang biaya variabel. Untuk margin of safety dan operating leverage atau disebut MOS menunjukkan batasan aman turunan penjualan, sedangkan operating leverage menunjukkan seberapa sensitif laba terhadap perubahan penjualan. Dinamika hubungan biaya volume, perusahaan harus melakukan analisis sensitivitas atau what if analisis untuk melihat dampak perubahan tertentu. Misalnya yang pertama, jika harga jual naik, margin kontribusi meningkat, tetapi volume bisa turun karena reaksi pasar. Yang kedua ada jika biaya variabel naik, margin kontribusi menurun sehingga BEP meningkat. Jika biaya tetap meningkat, perusahaan harus menjual lebih banyak agar mencapai titik impas. Keputusan manajerial selalu melibatkan trade-off, karena itu CVP membantu manajer melihat gambaran risiko secara lebih jelas. Kegunaan CVP dalam keputusan manajerial. Penetapan harga CVP membantu menentukan harga minimum yang masih menutup biaya variabel, misalnya dalam strategi memasuki pasar atau menerima pesanan pasar. Yang kedua ada sales mix pada perusahaan multiproduk. Jika perusahaan menjual lebih dari satu produk, CVP digunakan untuk menentukan kombinasi produk yang memberikan margin kontribusi tertinggi dengan mempertimbangkan keterbatasan kapasitas.
Yang ketiga ada pesanan khusus. Analisis ini digunakan untuk menilai apakah pesanan dengan harga lebih rendah sebaiknya diterima. Pesanan dapat diterima jika yang pertama harga lebih besar biaya variabel, yang kedua ada kapasitas menganggur, yang ketiga ada tidak merusak harga pasar reguler. Lalu yang keempat, menutup atau meneruskan lini produk CVP digunakan untuk melihat apakah suatu produk masih memberikan margin kontribusi positif. Walaupun rugi secara laporan laba, lini produk bisa jadi tetap menguntungkan jika menutupi sebagian biaya tetap perusahaan. Lalu ada studi kasus singkatnya, contohnya adalah pada PT Megah Sejahtera. Harga jual 200.000, biaya variabel 120.000, biaya tetap 800 juta, volume 12.000 unit, margin kontribusi 80.000, BEP 10.000 unit, labanya 160.000. Jika perusahaan mengganti mesin sehingga biaya tetap naik menjadi 1 miliar, biaya variabel turun menjadi 100.000, margin kontribusi baru 100.000, BOP tetap 10.000 unit, labanya naik menjadi 200 juta, artinya investasi Robotics layak karena meningkatkan laba. Kesimpulannya, analisis CVP adalah alat yang sangat penting dalam akuntansi manajemen. CVP membantu perusahaan memahami bagaimana biaya dan volume mempengaruhi laba, serta mendukung banyak keputusan strategis seperti penetapan harga, pesanan khusus, dan evaluasi lini produk. Namun, CVP tidak boleh digunakan sendirian. Manajer tetap harus mempertimbangkan faktor kualitatif seperti kepuasan pelanggan, reputasi perusahaan, dan kondisi pasar secara menyeluruh. Terima kasih telah menyimak. Semoga penjelasan ini bermanfaat. Mohon maaf apabila kesalahan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.